Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Masuk ke segmen tes sensor untuk Mibro Lite 3 Pro. Pada saat video ini dibuat ya, smartwatch ini tuh udah launching dan saya cek harganya 900 ribuan saja. Untuk sebuah smartwatch di harga 900 ribuan, ini tuh paket lengkap banget ya. Bagi kamu yang belum nonton video full review fitur-fitur Mibro Lite 3 Pro, boleh dicek ya video itu, karena di video kali ini hanya segmen tes sensor. Jadi laporan hasil sensor dari Mibro Lite 3 Pro setelah saya cek, setelah saya tes untuk olahraga. Oke, langsung aja kita bahas Mibro Lite 3 Pro setelah saya pakai 2 kali latihan olahraga. Yang pertama, untuk lock GPS. Lock GPS Mibro Lite 3 Pro ini bisa dikatakan agak sedikit mengecewakan sih, karena lama. Bahkan untuk tes olahraga saya yang nanti bakal saya laporkan di video ini itu gagal terus. Akhirnya saya paksain lari tanpa GPS. Ya, tanpa menggunakan GPS-nya sama sekali. Jadi untuk jarak mungkin bisa diabaikan dulu ya. Bisa diabaikan dulu hasil jaraknya. Boleh dijadikan acuan lah untuk heart rate sensor dan yang lain-lain. Karena ya tadi udah 3 kali percobaan untuk lock GPS-nya nggak mau. Jadi ya udah saya paksakan lari tanpa GPS. Tapi bukan berarti GPS-nya nggak mau lock sama sekali. Ya, ini percobaan saya GPS-nya ngelock, tapi lumayan lama memang, 2 menit lebih. Ya, udah lock GPS-nya, udah warna hijau. Sedangkan di sini di Mibro Lite 3 Pro masih positioning. Belum lock juga nih GPS-nya. Please wait in the open. Padahal saya udah di open area. Coba kameramen kasih lihat ya. Ini daerah terbuka ya. Daerah terbuka. Jadi gak banyak gedung tinggi, gak banyak pohon, tapi sampai saat ini masih kayak gini. Lama banget. Hal-hal kayak gini tuh bikin males untuk olahraga ya. Akhirnya lock juga nih GPS-nya. Itu pun masih warna kuning ya GPS-nya, artinya sinyalnya sangat-sangat lemah nih, hampir merah. Yang selanjutnya soal Strava. Di video review kemarin pernah saya singgung ya, kalau Mibro Lite 3 Pro ini memang belum bisa share data ke Strava, karena untuk aplikasi penyandingnya yaitu Mibrofit belum support untuk share data ke Strava. Ini disayangkan karena untuk aplikasi-aplikasi lain yang mungkin dikatakan belum begitu terkenal Mibro kayak Infoware, kemudian kemarin Vivan ya, saya lupa aplikasinya apa, udah bisa share data ke Strava. Tapi ini Mibro sampai saat ini, saat video ini dibuat, belum bisa share data ke Strava. Kemudian yang ketiga, saya menemukan sedikit kejanggalan pas smartwatch ini dipakai olahraga yang kedua, yaitu jalan kaki setelah saya lari. Jadi beres lari, gak istirahat dulu, langsung set ke jalan outdoor. Dan ternyata setelah saya cek, heart rate-nya tidak normal. Ya, gak normal untuk seseorang yang lagi olahraga jalan kaki setelah lari. Jadi saya cek di layar itu heart rate-nya antara 60 sampai 70. Itu bisa dikatakan ya gak normal. Karena setelah saya bandingkan dengan Garmin memang tidak normal. Nanti bakal kita bahas di laporan datanya ya. Kemudian yang selanjutnya rute back dan juga tampilan layar ketika kita olahraga. Apa aja yang ditampilkan, langsung aja saya kasih lihat. 3, 2, 1. Nah, dia udah ada suara-suara kayak gitu mirip dengan Huawei. Nah, ini tampilan data yang dilaporkan atau dikasih lihat pas olahraga lari ya. Ada heart rate, kemudian pace, kemudian distance, kemudian time. Kemudian digeser ke bawah ada steps, cadence, dan juga calories. Geser lagi ke bawah ada total ascent ya, kemudian elevation ya, karena dia udah punya altimeter barometer. Kemudian geser lagi ke bawah, fokus ke heart rate doang. Kalau digeser ke samping dia masuk ke media player ya, atau musik controller. Nah, jadi yang nanya rute back smartwatch ini belum support. Sekarang kita lihat data hasil perekaman olahraganya. Masuk ke exercise record. Di sini saya melakukan 2 latihan. Yang pertama lari. Kita lihat dulu ya yang lari. Tampilannya seperti ini, simpel banget. Di sini ada summary ya. 2,82 km. Nanti kita bandingkan ya, karena ini nggak pakai GPS. Apakah melenceng banget atau tidak saya juga belum tahu. Kemudian ada waktu, kemudian ada pace, kemudian ada kalori yang terbakar. Kita geser ke bawah, masih data-data kecil atau data-data sederhana seperti ini.
base pace, average speed, average pace. Kemudian ke bawahnya ada bagannya ya, pace kurva. Kemudian di bawahnya lagi ada beberapa laporan untuk step number. Wah, ini lumayan lengkap sih. Average cadence, average stride. Di bawahnya ada kurva cadence-nya. Kemudian kita geser lagi ke bawah, di sini ada kurva untuk heart rate. Kemudian di bawahnya ada elevation ya, karena smartwatch ini udah ada fitur altimeter barometernya ya. Ke bawahnya lagi ada kurva untuk elevation. Wah, lengkap sih. Ada training effect segala ya. Dan juga poinnya kelihatan sangat jelas di sini. Kemudian ke bawahnya ada recovery time 29 jam. Kemudian ini laporan VO2 max-nya. Sekarang kita lihat laporan untuk jalan kaki. Di sini saya menemukan sedikit anomali ya. Ya, saya menemukan keanehan ya. Heart rate pas dipakai olahraga jalan kaki ini cuma antara 77 tuh paling tinggi ya. Dan paling rendahnya 55. Ya, nanti kita bakal lihatlah keanehannya dengan Garmin seperti biasa. Tapi kalau olahraga yang sebelumnya yaitu lari, aman-aman aja sih penghitungan heart rate-nya. Oke, sekarang kita lihat di aplikasi. Di aplikasi MiBroFit kita masuk ke bagian home, kemudian di sini ada rekor olahraga. Kita lihat lari di luar ruangan, yap seperti ini. Tidak ada GPS-nya karena memang sekali lagi susah lock, jadi saya paksakan lari tanpa GPS. Jadi gak bakal ada di sini rutenya. Di bagian atas ada tombol share. Dan untuk MiBroFit belum bisa custom pakai foto ala-ala seperti Garmin, Coros, dan yang lain-lainnya. Jadi masih sangat simpel seperti ini aja. Di bagian bawah ada summary-nya seperti ini, jarak, kemudian waktu, kecepatan rata-rata, dan juga kalori. Kita geser ke samping, di sini ada pace by kilometer, kemudian di sini ada bagan. Bagannya juga lengkap ya, sama di sini ada heart rate monitoring, kemudian zonanya, kemudian ini pace, irama atau cadence, kemudian langkah, kemudian elevasi. Dan di bagian ujung detail. Sini sampai ada untuk VO2 max-nya ya. Kemudian untuk yang jalan kaki sempat lock sebentar kemudian hilang lagi. Dan bisa dilihat di sini ada tanda bendera tapi gak ada keterangan ini di mana gitu ya. Setelah saya cek perbandingan dengan Garmin, ternyata meskipun gak pakai GPS hasilnya tidak terlalu jauh ya. Cuma antara 20 sampai 30 meter saja. Di Garmin 2,85 sedangkan di MiBroFit 2,82. Kalau yang terbakar memang lumayan beda jauh ya. Di Garmin cuma 177 sedangkan di MiBroFit 239. Tapi berbeda dengan penghitungan ketika jalan kaki. Sama-sama nggak pakai GPS, hasilnya jauh banget. Di Garmin tercatat 1,43 sedangkan di MiBroFit 1,54. Perbedaannya antara 100 sampai 110 meter. Sekarang kita lihat ya bagian error di heart rate antara lari dan juga jalan kaki. Ketika dipakai lari ya, pencatatan heart rate-nya itu bisa dibilang ya normal alias bener. Ya meskipun ada perbedaan yang lumayan jauh di maksimum heart rate dari kedua smartwatch ini. Sedangkan rata-ratanya beda dikit ya, 157 di Garmin dengan 156 di MiBroFit. Sekarang bisa dilihat ya heart rate jalan kaki sangat-sangat gak normal nih perbedaannya. Di Garmin rata-rata 125 dengan maksimum 146. Tinggi meskipun jalan kaki karena abis lari langsung saya pindahkan exercise-nya ke jalan kaki. Jadi heart rate masih tinggi gitu ya. Dan banyak tanjakan jadi ya tinggi. Fix ya, ini error atau masih bugs ya. Jadi nunggu update firmware biar gak kejadian error-error kayak gini. Sekarang kita move on ke pace ya. Di Garmin tercatat rata-rata 8 menit 13 detik. Sedangkan di MiBro tercatat 8 menit 15 detik. Mirip. Untuk hasil perekaman tanjakan juga lumayan beda jauh sih. Di Garmin tercatat 602 untuk minimumnya. Sedangkan di MiBro Lite 3 Pro 560. Ya sekitar 40 meter lebih ya. Untuk cadence rata-ratanya lumayan mirip di 165 dan juga 163 dengan maksimum yang lumayan beda di maksimumnya ya. 174 dan 181. Tapi untuk langkah yang tercatat rata-ratanya mirip ya di 74 cm.
Oke, itu dia beberapa temuan saya setelah melakukan tes sensor untuk Mi Bro Lite 3 Pro. Sekali lagi ya, ini pengalaman pribadi. Kalau kamu punya pengalaman berbeda, boleh banget share pengalamannya di kolom komentar. Terima kasih bagi yang udah nonton video tes sensor ini sampai selesai. Rizal Puji pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.